Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du, fa inna afdalal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qanitin ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam diri bagi Allah atas karunia dan nikmat-Nya yang Dia berhingga dan tidak akan bisa dihitung oleh manusia, terutama nikmat Islam dan nikmat Islam. Iman dengan kedua nikmat tersebut tidak dapat meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menguatkan kita dari kegelapan kepada cahaya Islam. Demikian pula untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semua orang yang menuju beliau sampai hari kiamat. Konfidin para penuntut ilmu yang berbahagia. Sesungguhnya tujuan dari menuntut ilmu adalah untuk mengamalkan ilmu. Al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmu. Bahwa ilmu yang kita tuntut itu bisa menjadi hujah atas kita, hujah yang akan menyulitkan kita bila ilmu itu hanya sebatas apa yang ada di lisan, tidak tertuang dalam amal perbuatan. Hatta ilmu bil amal wa in ajabahu wa illa faham. Ilmu menghubungi amal. Kalau tidak ada jawaban maka ilmu akan beranjak pergi. Mengamalkan ilmu merupakan pokok, merupakan asas. Kalau tidak, ilmu hanyalah sebatas ma'rifah ataupun maklumat yang tidak memberikan faedah apapun bagi pemiliknya. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang disertai dengan al-amalus saleh. Maka dari itu dua perkara ini tidak akan bisa dipisahkan, yaitu antara al-ilmu nafi' dan al-amalus saleh. Gabungan dari kedua itulah yang disebut dengan dinul qayyim, agama yang lurus. Agama yang lurus itu adalah gabungan dari al-ilmu nafi' dan al-amalus saleh, ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Sebenarnya kita dituntut untuk berilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib pada setiap muslim. Kita dituntut untuk menambah ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Ya Rabbi, tambahkan untukku ilmu. Namun di balik semua itu kita perintah untuk menuntut ilmu dan menambah ilmu, dasarnya, asasnya adalah untuk mengamalkan. Karena ilmu tersebut tidak akan bermanfaat hingga diamalkan oleh pemiliknya. Ilmu tidak akan bermanfaat hingga diamalkan oleh pemiliknya. Maka jauhilah menuntut ilmu dengan tujuan semata-mata hanya untuk menjadi maklumat belaka. Ilmu yang tidak melewati tenggorokan, seperti orang-orang Khawarij yang membaca Al-Quran namun tidak melewati tenggorokan mereka, tidak berbuah menjadi keyakinan dan tidak berbuah menjadi satu amalan,
ini menuntut kepada bahwa seorang yang bertafaqquh fi din haruslah tercermin dalam amal perbuatannya. Dia harus berbeda dengan orang-orang awam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, ada dua perkara yang tidak akan bisa terkumpul pada diri seorang munafik, yaitu husnul tamtsil wa tafaqquh fi din, akhlak yang terpuji dan tafaqquh fi din. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan antara akhlak yang terpuji dengan menuntut ilmu syar'i atau mendalami bertafaqquh fi din. Antum para menuntut ilmu yang bertafaqquh fi din seharusnya berbeda dengan orang-orang awam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan antara muta'allim, para penuntut ilmu, dengan orang-orang awam. Dalam sabda beliau, "Ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa 'alimun wa muta'allim." Dunia terkutuk dan terkutuk apa-apa yang ada di dalamnya, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah dan orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, orang alim dan seorang penuntut ilmu. Allah Subhanahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan di sini awam, karena awam bukanlah penuntut ilmu dan penuntut ilmu bukanlah awam. Awam yang disifatkan dalam sebuah perkataan dari Ali bin Abi Thalib, an-nasu salatan, manusia ada tiga macam: alim rabbani, muta'allim ala sabili najat, wa hamdul du'a wa hukuminan. Yang pertama adalah alim rabbani, yang kedua adalah muta'allim ala sabili najat, yaitu penuntut ilmu yang berada di jalan keselamatan, dan yang ketiga adalah hamdul du'a, orang-orang awam yang mengikuti kemana arah angin berhembus, yang tidak hanya sendirian. Maka dari itu seorang penuntut ilmu haruslah berbeda dalam tutur kata, tingkah laku dan amalannya dengan orang-orang awam. Seorang penuntut ilmu haruslah orang yang benar-benar mengamalkan ilmunya, tercermin ilmu itu pada diri, sikap, tutur kata dan perilakunya. Kalau tidak demikian, maka ilmunya itu hanyalah fata morgana semu yang hanya dikatakan sebagai maklumat, pengetahuan. Kalau untuk mengumpulkan maklumat atau pengetahuan, maka komputer juga telah mengumpulkan banyak maklumat dan pengetahuan. Jadi niatkanlah menuntut ilmu itu untuk diamalkan, yaitu untuk mengamalkan ilmu yang telah kita miliki. Maka dari itu salah satu sifat dan karakter para penuntut ilmu adalah mereka rajin beramal. Mereka tidak malas beramal. Bahkan mereka adalah ujung tombak dan orang yang terdepan di dalam amal. Mereka tidak melalaikan kewajiban-kewajiban. Bahkan mereka tidak melalaikan amalan-amalan sunnah. Walaupun dikatakan bahwa menuntut ilmu itu lebih baik daripada amalan-amalan sunnah, bukan artinya orang menuntut ilmu mengabaikan amalan-amalan sunnah. Banyak sekali kisah-kisah dari para salafus saleh bagaimana mereka memperoleh ilmu itu dengan amalan-amalan sunnah, dengan melaporkan diri yaitu berpuasa, dengan salat tahajud pada malam hari, dan dengan mengerjakan salat-salat sunnah dan amalan-amalan sunnah, dengan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu ada di sisi Allah dan kita hanya memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah membagikan ilmu itu kepada siapa yang dikehendakinya. Salah satu penghalang ilmu adalah maksiat. Al-Imam Syafi'i pernah mengeluhkan buruknya hafalannya kepada Imam Waqi'. Imam Waqi' mengatakan dalam satu syairnya, berikan nasihat kepada Al-Imam Syafi'i,
atau Imam Syafi'i mengatakan syakautu li waqi'in su'a hifzi fa arsadani ila tarkil ma'asi. Waqi' telah memberikan atau memberikan pengarahan kepadaku, atau aku telah mengeluhkan kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku, dan beliau memberikan pengarahan kepadaku agar meninggalkan ma'asi, yaitu maksiat. Fa innal ilma nurun min Allahi wa nurullah la yu'ta lil 'abid. Karena sungguhnya ilmu itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah, ilmu itu adalah anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan anugerah Allah tidaklah diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Salah satu penghalang ilmu adalah maksiat. Gelapnya hati karena maksiat. Dan salah satu bentuk maksiat adalah meninggalkan kewajiban-kewajiban. Dan salah satu juga bentuk maksiat adalah mengabaikan hak-hak Allah dan hak-hak Rasulnya. Dan salah satu yang dapat memberikan titik atau noda hitam di hati adalah meninggalkan secara terus-menerus amalan-amalan sunnah. Seperti misalnya meninggalkan salat-salat sunnah rawatib secara terus-menerus, atau meninggalkan salat malam sama sekali. Ini bisa menyisakan atau meninggalkan noda-noda hitam dalam hati. Maka seorang penuntut ilmu yang dituntut hatinya bercahaya, bisa menerima cahaya yang dipantulkan kepadanya atau yang disorotkan kepadanya, maka dia harus siap dan menjadikan dirinya dan hatinya sebagai hati yang bersih, menjadi hati yang bersih yang bisa menerima cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka cahaya itu akan memantul. Jadi seorang penuntut ilmu harus menghiasi dirinya dengan amalan-amalan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia meniatkan ilmunya itu untuk diamalkan. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'allamu al-ilma litubahu bihi al-ulama aw tumaru bihi as-sufaha wa la tashtari'u bihi al-majalis faman fa'ala dhalika fan-narun nar. Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah bersabda, janganlah kalian menuntut ilmu untuk menandingi para ulama atau untuk mendebat orang-orang bodoh. Jangan pula untuk nekat maju berfatwa di majelis-majelis ilmu. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, sungguh neraka dan neraka menjadi ancaman. Hadis ini menjelaskan kepada kita ikhwan fillah bahwa seorang muslim tidak boleh mencari ilmu untuk tujuan-tujuan tersebut, untuk tujuan-tujuan duniawi. Dia jadikan amalan akhirat untuk merebut materi dunia. Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dituntut mencari ridha Allah, namun dia tidak menuntutnya kecuali mendapatkan bahagian dari materi dunia, maka lam yajid arfal jannah yaumil qiyamah. Dia tidak akan menemukan, dia tidak akan mencium aroma surga pada hari kiamat. Coba lihat apa yang dinukil oleh Al-Imam Ibn Abi Hatim Ar-Razi sebagai pelajaran dan nasihat bagi kita bersama. Ia berkata, itu pentingnya untuk mengamalkan ilmu, menuntut ilmu ikhlas mata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ia mengatakan, aku memasuki kota Damaskus untuk menemui para penulis hadis. Aku pun melewati halaqah Qasim al-Ju'i. Aku melihat ada beberapa orang sedang duduk di sekitarnya dan dia berbicara kepada mereka. Pemandangan mereka sungguh membuatku kagum. Aku mendengarnya berkata, manfaatkanlah 5 perkara dari orang-orang yang hidup di zaman kalian. Yang pertama, jika kalian mendatangi mereka tidak mengenal kalian.
Yang kedua, jika kalian hilang dari hadapan mereka, mereka tidak merasa kehilangan kalian. Yang ketiga, jika kalian menghadiri majelis mereka, mereka tidak mengikutkan kalian dalam bermusyawarah. Yang keempat, jika kalian mengatakan sesuatu kepada mereka, mereka tidak menerima perkataan kalian. Yang kelima, jika kalian mengerjakan sesuatu untuk mereka, mereka tidak memberikan balasan untuk kalian. Aku ingin mewasiatkan kepada kalian 5 perkara. Yang pertama, jika kalian dizalimi, janganlah membalas dengan kezaliman. Jika kalian dipuji, janganlah kalian cepat merasa senang. Yang ketiga, jika kalian dicela, janganlah kalian merasa sakit hati. Yang keempat, jika kalian didustakan, janganlah cepat-cepat marah. Yang kelima, jika mereka berkhianat kepada kalian, maka janganlah balas dengan berkhianat. Ibn Abi Hatim yang mendengar perkataan itu mengatakan, aku pun menjadikan perkataannya sebagai faedah dari kedatanganku di Damaskus. Coba diketahui azan Allah wa iyyakum jami'an, apa yang dilakukan oleh Ibn Abi Hatim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari keburukan-keburukan amal kita dan kejelekan-kejelekan jiwa kita. Bagaimana semangat beliau dalam mencari ilmu dan faedah hingga dapat menjadikannya mendengar orang yang di bawahnya dari segi ilmu. Karena tujuan beliau adalah meraih pemahaman dan mengambil ilmu kepada diri. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagaimana semangat beliau untuk mengambil ilmu dari manapun, dari sumber manapun yang dia bisa raih, yang beliau bisa peroleh, dan benar-benar dan sungguh-sungguh berniat untuk mengamalkannya. Dan kita tahu bagaimana kisah para ulama-ulama terdahulu, bagaimana semangat mereka yang rela untuk melaparkan diri, rela untuk menempuh perjalanan yang jauh dalam rangka menuntut ilmu, menyebarkan ilmu dan menyebarkannya atau mengamalkannya di tengah-tengah masyarakat kepada kita. Alhamdulillah wa iyyakum. Oleh karena itu, seorang penuntut ilmu di dalam perjalanan menuntut ilmu haruslah memiliki keistimewaan dan memiliki suatu senjata, memiliki suatu andalan yang bisa diandalkan untuk dapat meraih ilmu. Salah satunya adalah dengan menghormati guru. Tidak akan sukses seorang penuntut ilmu yang tidak menghormati gurunya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana wa ya'lamu al-'alimina haqqahu." Bukan dari golongan kami seseorang yang tidak menghormati orang yang lebih tua darinya dan tidak menyayangi orang yang lebih muda darinya dan tidak mengetahui hak orang-orang alim di antara kami. Ikhwan fillah, menghormati guru merupakan salah satu kunci keberhasilan seorang penuntut ilmu. Tidak akan berhasil dan berkah ilmu yang dituntut oleh seorang penuntut ilmu dari seorang guru apabila dia tidak menghormatinya. Terlebih lagi jika guru itu memiliki 2 hak, hak sebagai orang tua dan hak sebagai guru. Yang mana dia sebagai orang tua harus dihormati karena usianya yang lebih tua dari kita. Laisa minna man lam yuwaqqir kabiran. Bukan dari golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dari kami. Yang kedua adalah hak sebagai menghormati dan menghargai ilmunya. Walaisa minna man lam ya'rif alimina haqqahu. Bukan dari golongan kami orang yang tidak mengetahui hak orang-orang alim di antara kami. Jadi kita wajib seorang penuntut ilmu apabila ingin berhasil dan sukses dalam menuntut ilmu, maka dia harus menghormati gurunya. Bahkan salah satu di antara keberhasilan seorang penuntut ilmu adalah khidmatul ulama, berkhidmat kepada ulama, berkhidmat kepada ulama dalam rangka menghormati ilmunya dan memperoleh ilmunya. Kita tahu bagaimana kisah Abdullah bin Abbas
yang demi mendapatkan satu hadis, beliau rela untuk tidur di depan pintu gurunya yang memiliki satu hadis hingga tidak terlewat baginya pagi hari. Beliau langsung mendatanginya dan mendapatkan hadis tersebut darinya. Demikian pula Abu Sa'id Al-Khudri rela menempuh perjalanan yang jauh untuk menemui gurunya. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Begitulah para salaf dahulu menghormati ilmu dan menghormati ahlinya, yaitu ahlul ilmi. Demikianlah seorang penuntut ilmu harus menghormati gurunya apabila dia ingin sukses di dalam menuntut ilmu. Apalagi ilmu yang dituntutnya adalah ilmu Quran dan Sunnah, ilmu Al-Quran dan Al-Sunnah, yang mana ini adalah utama dan semulia-mulia ilmu. Dan orang yang mengemban atau orang yang memiliki ilmu Quran dan Sunnah adalah orang yang mulia di sisi Allah. Dia memuliakan gurunya berarti dia telah memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hormatilah guru kita. Baik ketika kita sedang menuntut ilmu darinya ataupun sesudah itu. Jangan sedang lulus, sesudah kita selesai mengambil saripati ilmunya, setelah itu kita lemparkan dia. Kita tidak hormati lagi karena kita sudah lulus. Ini adalah suatu adab yang sangat buruk, adab yang keliru di politik. Bisa jadi berkah ilmu itu akan tercabut dan terangkat dari kita. Jadi menghormati guru ini bukan hanya ketika ia mengajar kita saja, bahkan sesudah itu kita harus menghormati dan mengingat jasa-jasanya. Dan ini adalah dalam rangka untuk menghormati ilmu tersebut kepada diri. Dan tidak akan bisa meraih ilmu orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabur, orang-orang yang tidak mengakui hak, tidak mengetahui kewajibannya. Demikian, itu yang pertama. Yang kedua adalah seorang penuntut ilmu apabila ia ingin berhasil di dalam menuntut ilmu, dia harus memiliki akhlak yang terpuji. Seorang penuntut ilmu harus berbeda tutur katanya dengan seorang yang bukan penuntut ilmu. Apakah mungkin seorang penuntut ilmu sama kata-kata dan ucapannya dengan preman yang ada di pasaran? Kalau sama dengan tidak ada beda antara penuntut ilmu dan preman yang ada di pasaran itu, yang ada yang kita banyak temui di pasar-pasar dan terminal-terminal. Maka seorang penuntut ilmu harus memiliki akhlak yang terpuji. Rasulullah SAW tadi mengatakan bahwa ada dua perkara yang tidak mungkin berkumpul pada diri orang munafik. Yang pertama adalah husnul samtin, yaitu akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Dan yang kedua adalah tafaqquhud din. Tidak mungkin ilmu akan lembut dan masuk ke dalam hati kita, lunak kepada kita apabila kita memiliki tabiat yang kasar, akhlak dan perangai yang buruk. Coba lihat bagaimana para salafus saleh dahulu menuntut ilmu. Sebagaimana dikatakan dan diceritakan kepada kita, mereka mengatakan kanu yata'allamuna al-hadiya qabla an yata'allamuna al-ilma. Bahwa mereka terlebih dulu belajar adab, belajar akhlak sebelum mereka belajar ilmu. Artinya yang pertama kali mereka serap dari pelajaran pelajaran yang disampaikan oleh guru mereka adalah adab. Mereka lihat adab. Mereka melihat tutur kata ahli ilmu. Mereka melihat sikap dan perilaku ahli ilmu. Mereka mencontohnya dan menirunya. Itu adalah pelajaran pertama yang mereka peroleh dari guru-guru mereka. Mereka menyerap pertama kali adab sebelum mereka menyerap ilmu. Dahulu yang hadir di majlis Imam Ahmad hanya sedikit dari mereka yang mengerti faedah ilmu. Kebanyakan dari mereka hanya melihat adab Imam Ahmad. Demikianlah kesan pertama yang akan kita peroleh dari majelis ilmu adalah kita melihat ketenangan,
kekhusyukan. Di sini kita belajar sabar, belajar khusyuk, belajar khudu', belajar tunduk. Ini adalah pelajaran adab untuk melatih diri kita. Azanillahu wa iyyakum jami'an. Inilah pelajaran pertama yang kita peroleh di majelis-majelis ilmu. Sebelum faedah yang kita dengar, yang kita petik dari guru, mungkin pelajaran-pelajaran itu baru bisa masuk ke dalam hati kita, baru kita pahami setelah kita dengar berulang kali. Ya, berulang-ulang kali, barulah faedah ilmu itu masuk ke dalam benak kita, masuk ke dalam hati kita, barulah kita pahami apa yang dimaksud oleh guru kita. Namun pelajaran pertama yang harus kita petik dari majelis ilmu adalah adab, akhlak, etika. Bagaimana beretika? Seorang mukmin, azanillahu wa iyyakum jami'an, teristimewa dengan yang lainnya dengan akhlak yang mulia. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Di sini Rasulullah SAW mengaitkan antara akhlak dengan iman. Jadi seorang penuntut ilmu tidaklah boleh mengabaikan dan mengatakan, nah itu kan masalah akhlak. Yang penting kan nilai saya mumtaz, walaupun bandel. Ini keliru, konflik. Banyak penuntut ilmu atau santri yang punya prinsip seperti itu. Biar saja bandel, dikenal sebagai anak yang bandel, akan tetapi nilainya mumtaz. Ini enggak mumtaz. Bahkan ini mungkin rosid. Jadi tidak. Mengapa? Tentang ilmu itu bukan hanya sekedar maklumat. Iya, di atas kertas hitung-hitungannya, angkanya mungkin dia mumtaz, tapi di lapangan rosid jiddan. Jadi konfidin seorang penuntut ilmu itu harus memiliki akhlak yang terpuji. Iman Allah kaitkan, Rasulullah kaitkan dengan akhlak. Yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Jadi ada kaitan yang langsung antara akhlak dan iman. Ini menunjukkan bahwa akhlak merupakan cerminan dari akidah. Lurus dan tidaknya akidah itu bisa dirasa dari akhlak seseorang. Demikian pula para penuntut ilmu, jauh mana pengaruh ilmu itu pada dirinya, itu dapat dirasa dari amal perbuatannya, dari tingkah lakunya, dari tutur katanya. Sebagaimana ungkap apa yang tersembunyi di dalam hati, itu dapat dirasa dari apa yang terucap oleh lisan. Apa yang terucap oleh lisan. Jadi mungkin kita sebagai penuntut ilmu seharusnya adalah orang yang lebih maju dan terdepan di dalam masalah akhlak ini. Kita memberikan contoh kepada yang bukan penuntut ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk berada di jalur ilmu, berada di jalur tafaqquh fiddin, yang mana tidak semua orang mendapat kesempatan dan taufik untuk berada di jalur ini. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kita kebaikan. May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baik, maka Allah akan beri taufik untuk tafaqquh fiddin. Ingat, kalau ternyata kita tidak baik-baik juga, tidak berubah akhlak kita, mungkin ada sesuatu pada tafaqquh fiddin kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebaikan bagi orang-orang yang bertafaqquh fiddin. Seharusnya seorang penuntut ilmu akan terlihat perubahan pada sikap dan perilakunya. Jadi penting perbaikilah akhlak kita. Memang memperbaiki akhlak ini tidak spontan, tidak langsung kita menjadi seorang mukmin yang sempurna, tidak memiliki cacat dan celah pada akhlak dan perilaku kita. Ini perlu latihan. Dan tempat latihan itu adalah di sini.
sebelum kita terjun ke tengah-tengah masyarakat menyampaikan ilmu kita. Karena tanggung jawab yang kita emban itu berat. Kita akan menyampaikan sunnah, sesuatu yang berat. Bagaimana pula jika sesuatu yang berat ini akan diperberat pula oleh tingkah laku dan akhlak kita yang buruk, tentu masyarakat, tentu manusia akan semakin berat menerimanya. Kalau kita lihat sejarah Islam, bahkan sejarah ulama menyebarkan sunnah, banyak dari manusia itu tertarik kepada Islam dan sunnah melalui akhlak dari para penyampainya, akhlak da'inya, akhlak para ulama Islam. Coba lihat bagaimana para sahabat masuk ke dalam Islam karena melihat akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang penuntut ilmu tidak boleh mengabaikan masalah akhlak. Itu adalah perkara yang paling terkait. Husnul samtin wa tafaqquh fiddin, mendalami ilmu agama dan memiliki akhlak yang terpuji. Sungguh naif fiddin, seseorang yang dikirim oleh orang tuanya untuk belajar agama, lalu setelah pulang ke rumahnya justru ia menjadi orang yang kasar terhadap orang tuanya. Lalu apa faedah dari ilmu yang diperolehnya selama bertahun-tahun di ma'had? Apabila orangnya ini ada tutur katanya kepada orang tuanya saja tak berubah. Dan ingat kesungguhan kita menuntut ilmu di tempat ini itu merupakan bentuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ini amanat yang Allah yang orang tua kita titipkan kepada kita. Maka janganlah kita kecewakan harapan mereka. Mereka sudah bagi tulang untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Maka bayarlah itu dengan sungguh-sungguh bertafaqquh fiddin, dan sungguh-sungguhlah kita akan mewujudkan hasil dari tafaqquh fiddin itu. Buah dari tafaqquh fiddin itu salah satunya adalah amal, dan yang kedua adalah akhlak yang terpuji. Yang ketiga, yang pertama tadi ada menghormati guru. Yang kedua, seorang penuntut ilmu harus memiliki akhlak yang terpuji, baik dalam bermuamalah, baik kepada teman sebayanya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang ketiga adalah kunci sukses dalam menuntut ilmu adalah tidak mengabaikan amalan-amalan sunat. Khususnya antum di ma'had, yang artinya antum memiliki kelapangan. Banyak kelapangan yang antum miliki di sini. Ini adalah waktu syabab, waktu faragh, waktu muda. Pergunakan itu sebelum nanti datang masa tua. Ini adalah waktu luang. Pergunakanlah sebelum datang waktu sibuk. Maka seorang penuntut ilmu tak boleh malas dalam beramal. Ada syubhat sebagian penuntut ilmu di dalam mengabaikan amalan-amalan sunnah. Dia mengatakan, dia menukil perkataan ulama, bukankah ya Ustaz, menuntut ilmu itu lebih baik daripada amalan sunnah? Efeknya bagaimana? Dia enggak pernah mengamalkan amalan-amalan sunnah. Ini keliru, keliru di dalam menempatkan. Perkataan ini berlaku jika bertabrakan dua perkara itu. Kalau tidak bertabrakan ikhwanifiddin, maka letakkanlah sesuatu pada tempatnya. Jangan waktu yang tepat untuk mengerjakan amal ibadah sunat, lalu kita sibukkan diri kita dengan yang lain untuk mengabaikannya. Nah, ini keliru ikhwanifiddin. Karena masing-masing amal punya waktu untuk melakukannya. Kalau kita kedatangan tamu, maka amal apakah yang paling bagus pada saat itu? Apakah membaca Quran? Kita tinggalkan tamu kita lalu kita sibuk membaca Quran? Kan tidak. Kita melayani tamu. Demikian penuntut ilmu ikhwanifiddin.
Waktu tengah malam seperti di akhir malam, waktu yang terbaik adalah memohon kepada Allah, mengerjakan salat malam, bertadarruk kepada Allah Subhanahu, mendekatkan diri kepadanya dengan menyucikan hati, supaya ilmu itu lembut dan mudah masuk ke dalam hati kita. Jadi letakkanlah setiap amal pada tempatnya. Jangan pada waktu-waktu yang utama seperti ini, waktu-waktu yang utama seperti ini adalah waktu di mana doa makbul, kita abaikan betul sibuk dengan yang lainnya, belum membawa subhat. Bukan kita menuntut ilmu lebih baik daripada mengerjakan amalan sunnah. Ini tak tepat penempatannya namanya. Jadi kalau waktunya untuk mengerjakan amalan sunnah, kerjakan. Kecuali bertabrakan dua perkara ini yang tidak mungkin untuk disatukan. Nah, demikian sanifin azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi antaranya adalah sanifin memelihara salat berjamaah. Nah, ini bagi para penuntut ilmu. Antum di sini mukim, karena sudah terikat dengan waktu tertentu untuk mukim di sini sebagai penuntut ilmu. Maka salat antum di sini sama, terhitung sebagai mukim, bukan terhitung sebagai musafir. Maka kerjakanlah salat fardu berjamaah di masjid. Sebenarnya aib dan celah atau aib penuntut ilmu berkumandang azan, dia sibuk dengan kegiatan-kegiatan lain hingga selesai salat berjamaah, lebih mengerjakan salat berjamaah di kamarnya. Ini adalah satu celah bagi seorang penuntut ilmu. Ya, bagi seorang penuntut ilmu. Demikian pula mengabaikan amalan-amalan sunnah. Seperti misalnya mengerjakan salat sunnah rawatib. Antum bukan musafir. Musafir gugur atasnya kewajiban, kita katakan amalan-amalan seperti ini. Karena dia juga hanya diwajibkan mengerjakan 2 rakaat. Bagi antum yang mungkin di sini, maka tidak gugur, tidaklah hapus anjuran untuk mengerjakan salat sunnah rawatib. Maka jangan diabaikan, jangan menyepelekan perkara-perkara seperti ini. Maka kerjakanlah salat sunnah rawatib. Kalau tidak sempat mengerjakannya di kamar, kerjakan di masjid. Atau tidak ada tempat mengerjakannya di kamar, kerjakan di masjid. Jangan kita mengabaikannya dan menyepelekannya kepada Sayyidina Allah wa iyyakum. Demikian pula puasa ikhwan. Kalau kita mampu mengerjakan tidak bertabrakan antara proses menuntut ilmu dengan puasa sunnah, maka lakukan. Sebagian ulama melaporkan dirinya dalam menuntut ilmu. Karena kadang-kadang kalau perut terlalu kenyang, susah untuk menuntut ilmu. Ilmu susah masuk karena mata mengantuk. Karena merupakan suatu hal yang wajar kalau perut kenyang, mata mengantuk. Maka kerjakanlah kalau bisa, kalau berkemampuan untuk mengerjakan juga puasa sunnah. Intinya, seorang penuntut ilmu tidak boleh mengabaikan amalan-amalan yang dianjurkan ini, amalan-amalan sunnah ini. Ini juga mendorong keberhasilan kita di dalam menuntut ilmu, memudahkan hati kita untuk menerima ilmu itu, membuka hati kita, membersihkan hati kita. Seorang penuntut ilmu itu lebih butuh pensucian diri, pensucian hati, karena hatinya dalam kondisi siap untuk menerima ilmu itu. Kalau tidak siap, maka ilmu itu akan mantul, ilmu itu tidak akan masuk. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Ada satu perkara juga yang sangat celah bagi seorang penuntut ilmu, yaitu tidur pagi. Ini kalau bisa dihindari bagi para penuntut ilmu. Dan kalau bisa juga pihak ma'had memberikan larangan tidur pagi. Ya, khususnya bagi penuntut ilmu. Mengapa ikhwan fillah? Karena pagi hari setelah salat subuh sampai menjelang matahari terbit itu adalah waktu berkah.
waktu Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi berkah kepada hamba-hambanya. Nah, seorang penuntut ilmu harus memanfaatkan waktu itu untuk berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ia mendapat berkah. Berkah harinya, berkah umurnya, berkah waktu-waktu yang dilaluinya. Maka seorang penuntut ilmu janganlah melewatkan waktu berkah ini dengan tidur. Tidur ini tercela dalam fikih. Khawarij juga mengatakan naumu awalin nahari khumqun. Tidur di awal siang, di awal pagi itu adalah kejahilan. Khurqun itu kejahilan. Tidur di akhir siang, yaitu sore hari adalah khumqun, kedunguan. Maka seorang penuntut ilmu menjauhi tidur pagi hari dan tidur pada sore hari. Dan kalau bisa ia menyisihkan waktunya untuk tidur pada siang hari. Karena tidur pada siang hari itu adalah khuluqun, adalah akhlak yang mulia. Setan tidak tidur siang, maka tidur sianglah kita. Khususnya bagi penuntut ilmu, tidur siang itu bisa meningkatkan gairahnya untuk menuntut ilmu. Maka ikhwan fillah azza wa jalla, bagi penuntut ilmu hindari tidur pagi. Walaupun kita katakan itulah waktu yang paling enak untuk tidur. Ya, banyak godaannya. Kadang-kadang kita melihat teman kita tidur, kita pun tergoda untuk tidur. Maka ikhwan fillah, perangilah rasa malas ini, yaitu tidur pagi ini, karena coba lihat pengaruhnya. Pengaruh tidur pagi. Antum bangun dari tidur pagi penuh dengan rasa malas. Masuk kelas juga malas. Mudah mengantuk, tidak punya gairah dan semangat. Itu akibat dari tidur pagi. Maka bagi penuntut ilmu ini kita katakan merupakan aib bagi para penuntut ilmu untuk melakukannya. Karena tidur pagi itu bukan kebiasaan para salaf seperti ini. Ta'ala wa iyyakum. Nah, kemudian satu hal yang perlu diperhatikan di dalam fikih, ya, bagi para penuntut ilmu, antum menuntut ilmu bukan hanya di ma'had saja. Sebagian orang merasa kewajibannya menuntut ilmu hanya di ma'had. Begitu pulang libur ke rumahnya dia merasa bebas, merdeka. Sama sekali tak pernah merojaah dan mengulang-ulang pelajarannya. Ini artinya orang ini belum mengerti kewajiban menuntut ilmu, belum mencintai ilmu, ilmu belum menyatu dengannya. Bahkan ilmu mungkin dianggapnya sebagai musuh, memberatkan, menyusahkan, hingga dia paksakan dirinya untuk mengemban dan mengikut ilmu itu di ma'had. Begitu pulang ke rumah liburan, dia buang jauh-jauh ilmu itu dari pundaknya. Nah, ini adalah orang yang tidak akan sukses dengan ilmunya. Ini adalah contoh penuntut ilmu yang gagal. Maka antum memiliki dalam masa-masa libur, selesai ujian, bukan berarti selesai semuanya dan berpuas diri dengan apa? Dengan jumlah dan angka yang tertulis di rapor. Jangan, ini bukan penuntut ilmu yang sejati. Menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Apa kata ulama? Apa kata Imam Malik ketika ditanya sampai kapan kamu menuntut ilmu? Sampai mati. Demikian juga Abdullah bin Mubarak. Demikian juga Ahmad bin Hanbal yang mengatakan pena sampai ke kuburan, yaitu apa menuntut ilmu sampai mati. Jadi sebenarnya tidak ada kata jeda untuk menuntut ilmu. Setiap kesempatan kalau bisa kita gunakan untuk menambah faedah ilmu. Dan hindarilah berteman dengan orang yang tidak bisa memberikan faedah ilmu bagi kita. Ini adalah teman yang sia-sia. Ini adalah, ya kita katakan membuang-buang waktu. Ya, bermajelis, duduk lama-lama dengan orang yang tidak memberikan faedah ilmu.
Ya, sekedar untuk berbahasa-basi, untuk menyambung tali akhir, katakan ya tali perkawanan ataupun persahabatan tidak mengapa, tapi berlama-lama duduk dengan orang yang tidak memberikan faedah ilmu, ini akan merugikan waktu kita. Coba lihat di Palestina, bagaimana para ulama dahulu memanfaatkan waktu. Tidak terbuang waktu mereka secara sia-sia tanpa mendulang faedah ilmu. Maka dari itu para penuntut ilmu, para santri, janganlah merasa bebas, merdeka, dia lepaskan ilmu itu dari pundaknya kalau sudah libur. Kalau sudah libur, wah sudah, hori-hori, merasa bebas dan merdeka. Nantilah. Memang ada waktu-waktu kita butuh istirahat. Namun istirahat di sini bukan arti kita meletakkan ilmu dan meninggalkan ilmu sama sekali. Ini salah. Ada sebagian orang Ustaz, bukankah kita juga perlu istirahat? Iya. Kadang-kadang kita juga butuh penyegaran. Dan penyegaran itu juga janganlah satu hal yang memalingkan kita dari ilmu, atau menjauhkan kita dari ilmu, atau membuat kita lupa dari ilmu itu. Ya, jadi harus kita perhatikan hal ini. Jangan sampai putus, karena kalau sudah putus susah. Ya, putus adalah penyakit, lesunya iman, melemahnya semangat, yang berakibat kita akan mudah untuk menunda-nunda, mengakhir-akhirkan, melambat-lambatkan amal. Kita mudah mengatakan nantilah dan nantilah. Baru pada kita menit terakhir baru kita sibuk murojaah. Ini penyakit penuntut ilmu. Di awal-awal belajar dia malas dan mengatakan nantilah itu kalau sudah mau dekat ujian. Nantilah itu kalau sudah mau dekat ujian. Nah, belajarnya baru jika sudah mendekati ujian. Ini adalah satu sifat yang keliru. Ya, seorang penuntut ilmu itu sebagaimana yang disebutkan tadi, bukan di sini tidak ada kata libur, tidak ada kata jeda, tidak ada kata nanti. Karena ini akan menghalangi dia dari ilmu itu, bukan di sini. Ta'ala ya Allah wa iyyakum. Itu perkara yang ketiga. Ya. Yaitu apa? Seorang penuntut ilmu janganlah mengabaikan amalan-amalan sunnah. Seorang penuntut ilmu janganlah mengabaikan amalan-amalan sunnah. Yang keempat, ikhwan azan ya Allah wa iyyakum jami'an, merupakan kunci sukses seorang penuntut ilmu adalah memasang niat yang ikhlas dalam perjalanan yang menuntut ilmu. Niat ikhlas ini penting. Sebagai ulama menceritakan bagaimana perjalanan mereka menuntut ilmu. Awalnya ikhlas, kemudian di tengah perjalanan ada godaan-godaan sehingga memalingkannya dari keikhlasan itu. Lalu mereka sadar bahwa ilmu tidak akan bisa dituntut kecuali dengan keikhlasan. Maka mereka pun kembali kepada jalur ikhlas. Menuntut ilmu jangan mengejar syahadat. Menuntut ilmu jangan mengejar sebutan. Menuntut ilmu jangan hanya mengejar nilai-nilai, angka-angka, kebanggaan karena nilainya mumtaz. Ini merupakan dikatakan noda-noda yang mengotori keikhlasan. Ikhlas. Karena dengan keikhlasan kita akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita berkah. Merupakan satu tanda kegagalan adalah seorang menuntut ilmu untuk tujuan-tujuan duniawi. Untuk mendapatkan materi, untuk mendapatkan sebutan, agar disebut ustaz, agar disebut alim. Ingat salah satu orang yang akan diadili nanti pertama kali pada hari kiamat adalah seorang alim. Dia menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, tapi ternyata ia melakukannya untuk disebut alim. Maka bagaimana nasibnya? Ia akan diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi ikhlaskanlah niat kita di dalam menuntut ilmu ini. Alhamdulillah wa iyyakum. Ikhlaskanlah niat kita di dalam menuntut ilmu. Man talaba al-ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yatlubu illa li ardin min ad-dunya lam yajid arfal jannah yawm al-qiyamah.
Barangkali menuntut ilmu yang seharusnya dia tuntut untuk mengharapkan wajah Allah, namun dia menuntutnya untuk mendapatkan dunia, materi dunia, maka dia tidak akan mencium wanginya surga, aroma-aromanya. Nah, ini perkara yang keempat, meluruskan niat, meluruskan niat tujuan kita hadir di sini untuk apa? Apakah untuk mengejar dunia? Apakah hanya sekedar untuk mengejar syahadat, ijazah yang selembar itu? Atau kita menuntutnya untuk Allah, untuk menjadi hamba Allah yang sejati, untuk dapat mengamalkan agamanya dan untuk memberikan faedah kepada orang lain? Atau untuk selain itu? Jadi ini tepuk dada dengan selera. Kemudian yang kelima, seorang penuntut ilmu harus menjauhi dua musuh ilmu. Dua musuh ilmu itu adalah sombong dan malu-malu. La yatlubul ilma isnan. Tidak akan bisa menuntut ilmu dua macam orang. Ini perkataan Imam Mujahid. Yang pertama mustakbir, yang kedua mustahil. Yang pertama orang yang sombong. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepadamu, janganlah sombong. Ketahuilah bahwa ilmu yang kita peroleh itu tidak langsung dari Allah, tapi melalui orang lain. Ada saham orang lain di situ. Jadi janganlah kita merasa sombong, karena sombong itu adalah musuh ilmu. Ilmu tidak akan mau mendekat kepada orang yang sombong. Mustakbir. Yang kedua adalah mustahil, malu-malu. Malu ada dua macam. Malu yang tercela dan malu yang terpuji. Nabi juga mengatakan al-haya'u syu'batun minal iman, bahwa malu itu adalah cabang bagian dari keimanan. Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Ini malu yang terpuji, yaitu malu yang menghambat kita dari keburukan, yang mencegah kita dari kejelekan. Ini malu yang terpuji. Malu kita sebagai penuntut ilmu jika tiap hari ada ujek kasus, kasus berkelahi, kasus ini, kasus itu, malu. Ini malu yang terpuji bagi seorang penuntut ilmu. Bukan malu yang menghalanginya dari kebaikan. Ini malu yang tercela, yaitu malu-malu hingga malu-maluin. Seorang penuntut ilmu harus berani. Ada satu kisah yang menunjukkan kepada kita bagaimana kita katakan kerugian malu-malu di dalam ilmu. Yaitu kisah Abdullah bin Umar. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, ada sebuah pohon yang perumpamaannya sama seperti perumpamaan seorang muslim atau seorang mukmin, tidak gugur daunnya. Maka orang-orang menyebutkan pohon-pohon yang ada di hutan, namun tidak ada yang benar jawabannya. Abdullah bin Umar tahu jawabannya, yaitu formal, tapi dia malu untuk menyebutkannya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan jawaban, pohon itu adalah kurma. Maka Abdullah bin Umar menceritakan hal itu kepada bapaknya, kepada ayahnya Umar bin Khattab. Maka apa kata Umar bin Khattab? Sungguh, seandainya engkau menjawabnya, itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Ya, Umar mengecam Abdullah bin Umar karena sifat malunya itu. Jadi janganlah malu-malu di dalam menuntut ilmu. Jangan malu bertanya kepada guru jika tak tahu. Jangan angguk-angguk saja, seolah-olah tahu padahal tidak tahu. Malu bertanya bisa di jalan. Demikianlah penuntut ilmu, janganlah malu. Mumpung belajar. Lebih malu-maluin lagi kalau sudah kita katakan sudah berada di tengah-tengah masyarakat. Itu lebih memalukan lagi. Jadi mumpung masih di ma'had, ia tanyakan hal-hal yang kita tidak tahu agar kita tahu, karena obat dari kejahilan itu adalah bertanya. Nah, orang penuntut ilmu jangan malu-malu bertanya kepada guru jika dia memang tidak tahu.
Jangan ada semacam sebuah dalam dirinya, wah malulah. Masa aku bertanya, masa itu saja aku nggak tahu. Orang-orang semua sudah tahu. Wah, aku pura-pura tahu saja. Padahal dia tidak tahu. Nah, ini keliru. Ini akan memberikan kerugian yang besar pada dirinya. Maka hindarilah dua musuh ilmu kepada demi Allah Subhanahu, yaitu sombong dan malu-malu, yaitu malu yang tercela. Nah, itulah dia 5 perkara yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang kita ini, ya, dalam rangka mengisi waktu kita dengan tanasuk, saling menasihati, saling memberikan peringatan, memberikan masukan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim.